Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa jujur, siapa bohong? Ini adalah pertaruhan saksi-saksi yang ditampilkan di MK dan juga di DKPP sebagai sidang yang menentukan bagaimana hasil Pilpres 2014 ini berjalan dan mulia atau tidak. Nah, kita akan undang juga salah seorang saksi yang tadi juga sudah Anda saksikan kesaksiannya dengan membawa bukti-bukti malam ini. Pak Sugiono, selamat malam, Pak. Ya. Apa kabar, Pak Sugiono? Ya, selamat malam, Bu. Iya, Pak, kita tadi sedikit juga melihat tampilan Anda memberikan kesaksian, tapi saya ingin tanya dulu Pak Sugiono, ya, akan berbagi bukti apa di Apa Kabar Indonesia malam hari ini? Ya, saya akan membuktikan bahwa benar di daerah Jakarta Utara, Kecamatan Celincing, ya, itu telah pada pukul 3 dini hari, itu telah terjadi pembongkaran kotak suara. Sebelum diperintahkan? Sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Baik. Nah, ini menarik Pak Sugiono. Bapak bawa bukti apa lagi selain foto-foto? Ada ya, saya video mungkin? Ada video selain mungkin? Membawa foto-foto seperti ini foto, ya. Saya juga membawa ini fotonya, terjadi pembongkaran kotak suara, ya. Nah, ini. Ya. Ya, saya juga membawa bukti nanti video dan surat-surat yang ini surat-suratnya saya dapat juga. Baik. Dari Bawaslu dan ada ini. Baik, Pak Sugiono, nanti kita akan sambung lagi karena ini pertaruhan dari Bapak dan juga teman-teman sebagai saksi yang mewakili Prabowo Hatta pasangan Capres nomor 1. Kita mungkin menjelaskan Pak Sugiono penjelasan Bapak bahwa benar ada pembongkaran kotak suara, begitu ya Pak ya? Ya, benar. Dan yang paling mengagetkan adalah ketika Bapak juga mengatakan ketika dibuka lalu kemudian dimasukkan kardus dan itu akan dibakar. Ini bagaimana Pak penjelasannya? Ya. Jadi memang bahwa di Celincing itu memang benar terjadi pembongkaran kotak suara. Ya, pada tanggal 24 Juli 2014. Ya, pukul 1 itu selesai pembongkaran kotak suara. Yang memang dari kotak suara itu ya kurang lebih ada 265 kotak suara yang isinya itu memang mau dibakar. Dan itu saya ini ya Pak ya? Ya, benar. Bukti yang Anda miliki? Ya, benar. Itu video, hasil video yang saya terima dari masyarakat yang menelepon saya. Dan sebelum saya datang, masyarakat itu menelepon dengan seolah-olah dia itu memvideonya seolah-olah seperti orang yang bertelepon. Ini diam-diam gitu Pak? Ya, diam-diam. Lalu di gambar ini yang bisa dijelaskan adalah ada pemindahan suara ke dalam kardus begitu ya? Ya, jadi di situ kita bisa lihat bahwa isi dalam kotak suara itu ada 265 kotak suara, itu semua dibongkarin. Ya, bisa kita lihat dibongkarin, kemudian itu dilempar saja ke dalam kardus. Gitu. Baik. Lalu yang kapan dikatakan dibakar, lalu dipindahkan di kardus terus dibakar, bagaimana itu Pak? Ya, jadi setelah dikumpulin di dalam ini kardus-kardusnya ya? Ya, tadi ya? Okay, itu dalam kardus. Ya, kemudian dia menyatakan dibakar pada saat sudah selesai dikumpulin semua di dalam kardus. Itu situasi dalam keadaan sunyi karena di situ masih kita lihat itu ada 20 orang kurang lebih. Jadi pukul 3 dini hari tanggal 24 Juli 2014 pada saat saya bertemu di situ saya ketemu dengan Panwascamnya, kemudian saya bertemu dengan PPL-nya dan PPK saat kita berbicara menanyakan itu. Dan di samping ini ada polisi, maaf Pak saya potong, ini ada polisi Pak sebelah. Ya, di sebelah kanan. Ini benar ya ada polisi? Ya, yang itu sedang ada polisi. Kebetulan kantor camatnya itu di Kecamatan Celincing sebelahnya. Itu ada kantor polisi. Baik. Oke. Berapa lama ini Pak kejadian ini atau proses ini berlangsung? Jadi terjadi pembongkaran kotak suara. Ya, jadi bukan dibuka kotak suara tapi dibongkar. Karena kalau dibuka itu keputusan MK itu kan
tanggal 8 Juli 2014. Oke. Tanggal 8 Agustus 2014 itu baru kita nyatakan itu untuk dibuka, itu resmi. Tapi karena ini tanggal 23 Juli 2014, maka saya sebut itu sebagai pembongkaran. Karena saya anggap itu bukan keputusan Mahkamah Konstitusi. Baik. Baik, ini tadi sedikit atau sekelumit dari bukti-bukti yang bisa diberikan oleh Pak Sugiono. Tapi saya ingin dengar dulu dari Pak Taufik. Pak Taufik kan bisa langsung lihat nih penjelasan dari Pak Sugiono. Gimana Pak? Saya nggak ngomong aspek hukumnya. Ada logika, pakai Sudah logika. Sudah ada Kang Asep, tenang. Ada Mas Heru juga di sini. Ada beliau jagoan. Saya pakai logika awam aja lah ya. Kalau mau bahasa kerennya, berpikir dengan menggunakan akal sehat. Akal sehatnya begini. KPU sudah memutuskan hasilnya tanggal 22. Selesai dong. Kok tanggal 23 masih ada yang bongkar-bongkar? Ada apa gerangan? Kan gitu ya. Nah, saya menduganya begini. Ini memang ada senario besar. Dengan dipaksa putus tanggal 22, mereka tahu, KPU tahu bahwa akan ada gugatan. Untuk itulah mereka mempersiapkan dulu. Alasannya kan itu. Nah, yang menjadi lucu buat saya adalah kok persiapannya menyiapkan data segala macam bukti apapun namanya itu, kok dengan membongkar kotak. Padahal kan dia sudah punya daftar, sudah punya data kan. Artinya apa? Dikit lagi nih, ini yang kuncinya sih. Artinya apa? Data yang dia pegang itu sepertinya kok nggak sama dengan yang di kotak. Kira-kira itu. Baik, Pak Taufik. Oke, saya ingin ke Kang Asep dulu. Ini kan kita bicara soal siapa jujur, siapa bohong. Yang artinya ini keputusannya dari hakim nih, sebagai absolute decision gitu. Gini, kalau dalam sidang pengadilan sistem peradilan manapun di Indonesia sama aja. Jadi ketika ada fakta, peristiwa, kejadian itu harus dibuktikan dengan alat bukti. Di Mahkamah Konstitusi pasal 36 sampai 38 mengatur ada 6 alat bukti. Jadi ketika pemohon mendalilkan A, B, C, D, dikuatkanlah dengan alat bukti diantaranya misalkan keterangan saksi. Nah, ketika menilai alat bukti tadi, baik keterangan saksi maupun alat bukti surat atau tulisan, maka hakim akan menilai kesesuaian alat bukti satu sama dengan lain. Jadi apakah keterangan beliau bersesuaian dengan alat bukti lain, misalkan dengan saksi lain, alat bukti lain, dia akan dilihat itu oleh hakim. Itu penilaian ada hakim. Maka di Mahkamah Konstitusi dikatakan harus dipertanggungjawabkan secara hukum, dia akan menilai sah tidaknya alat bukti tersebut. Jadi nanti biarlah hakim yang akan menilai apakah tadi istilahnya pembongkaran atau itu dibuka, karena nanti hakim yang menilai. Kalau kemarin kan baru putusan selak memberikan izin. Nah, nanti apakah di putusan akhir akan diputus dengan putusan akhir. Nanti akan dilihat apakah keterangan beliau dan keterangan saksi-saksi lain itu bersesuaian satu sama lain untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon. Jadi hakim selalu akan menilai kesesuaian alat bukti satu sama lain. Karena yang dinilai itu adalah alat bukti. Jadi alat bukti akan dikenal. Jadi dalam hukum itu dikenal alat bukti secara benar, secara formal, secara material maupun mengikat. Nah, jadi saksi ini keterangan saksinya akan dilihat bersesuaian satu sama lain. Nanti hakim yang akan menilai apa benar atau tidak, siapa yang jujur yang salah. Itu akan nampak nanti di putusan di pertimbangan hakim. Kita kan belum lihat. Dan itu akan dijabarkan. Harus ada di pertimbangan, tidak mungkin tidak. Nanti itu hakim. Karena di pasal 42, 45 di Undang-Undang MK dijelaskan hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan alasan. Jadi beliau siapapun yang mengatakan adalah fakta persidangan, hakim wajib mempertimbangkan. Nanti. Nah, Mas Heru, sebelum kita jeda sesaat, tapi kita ingin tanya dulu ini. Dari penjelasan Pak Sugiono dan mungkin saksi-saksi yang lain yang sudah ada, yang tidak mungkin kita tampilkan satu persatu di sini, sudah yakinkah Anda bahwa TSM ini atau terstruktur sistematis dan masif ini sudah ada di tangan dari Prabowo Hatta? Ya, jadi begini, keterangan Pak Sugiono ini itu berhubungan atau ada hubungannya dengan pengakuan dari KPU Provinsi. Ketika termohon menghadirkan komisioner KPU Provinsi, itu kebetulan saya sendiri yang bertanya, kapan DKI Jakarta membuka kotak suara? Pertama tanggal 23, kemudian ada moratorium katanya, tanggal 25 dihentikan. Terus kemudian setelah itu tanggal 31 Juli dibuka semua. Jadi saya tegaskan,